Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan tidak melupakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi video kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip praktek ekonomi dalam Islam. Yuk kita bahas bersama-sama. Apakah ekonomi Islam itu? Ada yang tahu? Ya, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Muamalah dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuh, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi Islam melarang hal-hal sebagai berikut. Apa hal-hal yang dilarang oleh Islam? Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Allah melarang dalam transaksi ekonomi sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang mengandung arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan Islam, perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh harta harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan sebaliknya harus menciptakan suasana yang rukun, saling tolong-menolong, dan bantu-membantu satu sama lain tanpa ada pemaksaan. Kemudian, larangan yang kedua dalam transaksi ekonomi Islam, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Sesuai dengan Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang mengandung arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini juga memerintahkan kepada orang-orang beriman agar waspada dari riba dengan berbagai macam jenisnya. Di antara bentuk riba adalah memberikan hutang kepada orang lain dengan meminta lebih ketika membayar hutangnya, walaupun sedikit, itu tetap hukumnya. Tiga, tidak boleh dengan cara zolim atau aniaya. Hadis Nabi menjelaskan dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzoliminya dan mengabaikannya. Dia tidak mendustakan dan tidak menganiaya. Takwa di sini seraya menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atau muslim yang lain haram darahnya, bertanya, dan kehormatannya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Sesuai dengan Quran Surah Al-Mutaffin ayat 1 sampai dengan 3 yang mengandung arti,
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.